yang bagaimana pada hari ini kami selaku tim kuasa hukum Lisa Mariana ingin memberikan satu update ataupun tindak lanjut dari permasalahan yang sedang kami alami. Dan mungkin kita bisa lihat di slide. Oke, lanjut. Oke, Lisa Mariana memberikan kuasa kepada perdata, kepada tim kuasa hukum Lafor Markus Nababan. Itu merupakan afiliasi kantor dari Bapak John. Jadi kami agar bisa untuk secara fokus dari kantor Pak John itu menangani sebagai dipidananya, dan untuk di kasus perdata itu ditangani langsung oleh Markus Nababan Law Firm. Jadi clear di awal. Kenapa jadi tidak menjadi pertanyaan Lisa ini apakah dua hukum atau seperti apa, tidak, itu afiliasi kantor kami. Dan terlihat sendiri ini untuk tim kuasa hukum telah mendaftarkan gugatan perdata itu di pada hari Jumat tanggal 2 Mei 2025 melalui e-court pengadilan, yang dimana nomor perkara tersebut sudah terverifikasi dan mendapatkan nomor perkara di nomor 184. Oke, di nomor 184 garing pokoknya 2025, yaitu dasar gugatan kita adalah perbuatan melawan hukum. Ya, dasar kami untuk melakukan perbuatan melawan hukum itu adalah sesuai dengan prosedur dalam undang-undang, terutama tetap yang kami terangkan bahwa kedudukan kami ini selaku kuasa hukum sekarang itu adalah bukan lagi tentang bagaimana peristiwa si ayah ataupun si ibunya. Jadi yang kami perjuangkan ini adalah adanya hak anak yang sudah lahir di negara ini, di mana hak si anak ini pun telah dijamin dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46 garing PUU strip 8 garing 2010 yang mana di pertimbangan hukumnya akan saya bacakan. Baik ya, di poin 315 saya bacakan, menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka dalil para pemohon sepanjang menyangkut pasal 2 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 74 tidak beralasan menurut hukum. Adapun pasal 43 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 74 yang menyatakan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat, yaitu apa? Inkonstitusional sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Jadi sudah clear, dasar hukum gugatan kami adalah perbuatan melawan hukum, yang dimanapun perbuatan melawan hukum itu tersebut sudah ada jurisprudensi di Indonesia yang di-cover oleh putusan Mahkamah Konstitusi ini, yang rekan-rekan insan media juga bisa lihat untuk di slide. Oke, kita lanjut. Nah, untuk informasi kepada rekan-rekan media bahwa sidang pertama dijadwalkan itu pada tanggal 19 Mei 2025 jam 9 pagi di Pengadilan Negeri Bandung. Jadi saya harap juga di sini untuk rekan-rekan media bisa dapat hadir secara transparansi, melihat upaya hukum yang kita lakukan ini adalah sesuai prosedur. Seperti kita ketahui dari pihak dari Bapak RK pun sendiri sudah melakukan upaya hukum pidana. Yang manapun petitum daripada gugatan kami itu adalah sama dengan tujuan yang akan dilakukan oleh Bapak RK. Yaitu petitumnya kita bisa lihat. Petitum, oke. Coba agak di bold kamu. Oke. Intinya adalah gini, kami meminta untuk mengabulkan gugatan seluruhnya, yang pada prinsipnya di poin 3 adalah kami ingin tergugat dan penggugat itu melakukan tes DNA atau untuk mengetahui identitas orang tua terhadap seorang anak, yang dimana diatur dalam undang-undang tadi putusan MK 46 ini.
Nah, jadi sangat beralasan hukum bahwasannya jika misalkan putusan MK ini merupakan karena tidak adil, anak itu perlu mendapatkan identitas. Bagaimana kita bisa menjamin negara ini anak itu bisa sejahtera? Ini kan tugas kita bersama selaku pelaksana hukum. Anak itu berhak mendapatkan namanya kebutuhan pangan, ya, berhak mendapatkan sekunder maupun kebutuhan yang pokok untuk dirinya agar dia sejahtera. Jadi sekali lagi kami tekankan, kami selaku kuasa hukum terhadap Risa Mariana mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Bandung adalah untuk memperjuangkan hak seorang anak yang diatur di putusan MK, dan kami tidak memperdulikan bagaimana proses tindakan si laki-laki maupun si perempuan. Jadi untuk dari itu clear, saya juga banyak juga melihat perkembangan sekarang. Ya, saya harapkan juga untuk Bapak RK maupun melakukan ataupun dengan kuasanya bisa hadir. Kita kawal betul-betul ini secara transparan. Kita tidak lagi bicara gosip murahan. Kita buktikan sama-sama di meja persidangan ataupun di jalur hukum yang sudah disediakan oleh undang-undang. Tadi menanggapi izin meminta tanggapan soal laporan terhadap LM klien Abang sendiri di Barreskrim Polri itu sudah sampai di tahap penyidikan naik. Itu di ranahnya Pak John, boleh silakan jawab Pak John. Ya, kalau untuk panggilan di Barreskrim sampai saat ini kita masih menunggu. Ya, sebagai warga negara yang baik, pasti kami siap untuk mendampingi klien kami maupun klien kami. Jadi sampai saat ini sih belum ada surat resmi yang dikirim ke kami. Itu aja sih. Bang, tadi kan sudah laporan terhadap LM itu sudah naik tahap penyidikan. Mungkin antisipasinya menghadapi laporan dari RK sendiri dari LM seperti apa sih, mungkin ancang-ancang? Kita kan menghargai semua proses-proses di kepolisian nih. Kalau misalnya strategi ke depan teknis, ya bisa kita jabarkan di sini juga. Jadi ya yang jelas kami siap aja, tinggal nunggu menghargai proses yang berjalan aja sih. Itu aja. Kalau untuk masalah panggilan di Barreskrim.